Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ari Putra Utama di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menuai polemik di tengah masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa, yakni terkait dengan naiknya biaya UKT di perguruan tinggi negeri. Oleh sebab itu, PKS Legislative Corner pada kesempatan siang hari ini mengangkat tema bertajuk biaya kuliah naik drastis menuju Indonesia emas atau cemas. PKS Legislative Corner. Biaya kuliah naik drastis menuju Indonesia emas ataukah cemas? Miris dan menyedihkan. Akhir-akhir ini, dunia pendidikan Indonesia dikejutkan dengan banyaknya keluhan tentang uang kuliah tunggal atau UKT yang kian mahal dan tak terjangkau oleh mahasiswa. Hal ini telah membuat sebagian mahasiswa perguruan tinggi negeri menunggak pembayaran, terjerat pinjaman daring, bahkan tidak bisa meneruskan pendidikan ke jenjang kuliah. Fenomena mahalnya UKT ini menunjukkan minimnya perhatian pemerintah pada pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun anggaran untuk pendidikan tergolong besar, yakni mencapai 20% dari APBN, namun pada praktiknya, anggaran untuk sektor pendidikan tinggi masih jauh dari ideal dan belum juga sesuai skala prioritas. Gejala privatisasi universitas negeri melalui skema PTNBH pun dinilai oleh banyak pihak telah membuat pendidikan tinggi makin tidak terakses oleh kelompok menengah ke bawah. Padahal pendidikan tinggi seakan telah menjadi kewajiban bagi siapapun yang ingin bersaing di pasar kerja dewasa ini. Tidak heran jika pada akhirnya pengumuman soal kenaikan biaya kuliah di beberapa universitas negeri belakangan ini pun memicu polemik. Bagaimana tidak, para mahasiswa dan orang tua harus merogoh kocek berkali-kali lipat untuk bisa melanjutkan studinya. Bahkan di beberapa institusi, kenaikan biaya mencapai 5 kali lipat dari biaya angkatan sebelumnya. Tambah pula ada pembebanan uang pangkal atau uang gedung yang tak kalah mencekik bagi mahasiswa jalur mandiri. Lantas apa yang menyebabkan biaya kuliah di PTN kian mahal? Bagaimana keberpihakan anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan tinggi ini? Apa pula skema-skema alternatif yang bisa digunakan pemerintah dan universitas untuk menekan biaya pendidikan tinggi? Temukan jawaban selengkapnya dalam PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut pandang yang pas. Bersama Dr. Haji Fahmi Al Idrus MMMED, anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PKS, dengan host Ari, riset spesialis fraksi PKS DPR RI. Pada Jumat 24 Mei 2024 pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Acara bisa Anda saksikan langsung melalui akun media sosial fraksi PKS DPR RI dan PKS TV. Untuk membahasnya, saya tentu tidak sendiri. Sudah bersama saya yang terhubung melalui jaringan online, yakni adalah anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS, yakni adalah Bapak Dr. Haji Fahmi Al Idrus, Magister Manajemen, Master of Education. Kita langsung sapa saja beliau yang sudah bergabung bersama kita. Selamat siang, Pak Fahmi. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Fahmi? Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Senang berjumpa Mas Ari lagi nih. Senang juga, Pak Fahmi. Ini ada isu yang sangat menarik, Pak Fahmi, terkait dengan UKT kuliah. Bahkan kemarin ada teman-teman mahasiswa juga yang datang ke DPR ya, untuk rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 10 yang intinya adalah mengeluhkan ya terkait biaya kuliah yang membumbung tinggi seperti itu. Kita akan membahas lebih lanjut, namun sebelum itu izinkan saya membacakan terlebih dahulu profil singkat dari narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Nama lengkap beliau adalah Dr. Haji Fahmi Al Idrus, Magister Manajemen, Master of Education. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS. Tempat tanggal lahir di Jakarta, 26 Januari 1962. Beliau adalah anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat 5.
Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi UI Depok, lalu juga melanjutkan pendidikan S2 di Magister Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung, lalu meraih Master of Education di Sydney, dan meraih gelar doktoral atau doktor di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan profil beliau bisa dicek langsung di website kami di fraksi.pks.id. Baik, Pak Fahmi, kita langsung saja membahas dari pertanyaan yang paling basic. Sebenarnya apa yang menyebabkan biaya UKT di perguruan tinggi negeri ini meningkat drastis dan akhirnya menimbulkan polemik belakangan ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada publik. Silakan, Pak Fahmi. Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi kalau kita ingin bahas persoalan yang paling aktual sekarang di pendidikan tinggi yaitu masalah UKT, kalau menurut saya kita harus tetap berpijak dulu pada hal yang sangat mendasar sehingga semua pihak terutama pemerintah menjadi lebih sadar, lebih paham kenapa kemudian terjadi dalam tanda petik kekisruhan UKT di perguruan tinggi. Pertama tentu kita harus berpijak pada ideologi bangsa kita, itu Pancasila. Di sila kelima jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus menjadi pijakan utama ketika kita membahas masalah UKT ini. Yang kedua, kita juga perlu berpijak kepada pesan atau amanah konstitusi kita. Jelas sekali ya, tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Clear ini, sejak 70 tahun yang lalu sudah ditetapkan, kita bersama-sama tuh menjadi bangsa dan negara tuh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kita masuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Ya, di undang-undang tersebut dalam hal awal-awal ketika menimbang, dalam pasal menimbang itu jelas disebutkan dalam poin B bahwa sesungguhnya perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu adalah lembaga pendidikan strategis ya, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jadi maksud saya adalah tujuan kita berbangsa dan bernegara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, itu lembaga pendidikan yang paling strategis adalah pendidikan tinggi. Ya. Artinya kalau kita sebagai bangsa ingin maju, ingin beradab, ingin cerdas, maka tidak bisa tidak pemerintah dan kita semua harus menjadikan pendidikan tinggi ini sesuatu hal yang sangat krusial, sesuatu hal yang sangat penting. Kalau kita hanya berpijak kepada pendidikan dasar dan menengah, ya, katakanlah wajib belajar 12 tahun, ya belum mampu menjadikan bangsa kita cerdas. Ya. 62% bangsa kita masih lulusan SMP. Ya. Kemudian digesa, dilanjutkan, kita akan jadikan mereka setidak-tidaknya lulusan SMA. Tapi lulusan SMP dan lulusan SMA ini belum bisa mengangkat harkat dan martabat kita sebagai bangsa dan negara. Artinya, maksud saya adalah pendidikan tinggi ini menjadi lembaga strategis seperti diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dengan demikian maka seharusnya kita terutama pemerintah harus benar-benar memberikan perhatian yang serius terhadap peluang dan kesempatan bagi semua anak bangsa untuk duduk menikmati pendidikan, mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Nah, kalau ini sudah clear, maka segala persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah pembiayaan itu garda terdepannya itu harus negara. Negara tuh wajib memberikan fasilitas, terlepas nanti dari teknis pembiayaannya. Tapi pemerintah tidak boleh berlepas tangan, tidak boleh menyerahkan pembiayaan ini misalnya kepada pendidikan, kepada perguruan tinggi. Nah, gejala-gejala seperti ini yang kita tangkap. Misalnya
ketika ada upaya membentuk PT BNH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Ini menjadi salah satu isu yang kemudian banyak orang mempersepsi PT BNH ini seolah-olah negara berlepas tangan, menyerahkan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan kepada perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Ya. Ini terjadi semacam persepsi-persepsi yang ada di masyarakat, dan pada kenyataannya di lapangan, ya, PT NBH ini kemudian berupaya mencari dana secara mandiri, ya, karena tidak lagi dibantu oleh pemerintah, yang jadi beban atau yang menerima beban adalah kebanyakan mahasiswa dan orang tua. Padahal mestinya PT NBH ini harus mampu mencari berbagai usaha dari berbagai sisi yang lain gitu. Tetapi kebanyakan prakteknya dibebankan kepada mahasiswa atau orang tua. Inilah yang menjadi akar masalah, ya. Lalu terkait dengan persoalan UKT yang ribut di tahun 2024 ini, rupanya ada terbit Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang kemudian dirumuskan standar satuan biaya operasional perguruan tinggi, dengan mengacu dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang sekarang, maka SSBOPT ini ada penyesuaian lah, kalau bahasa pemerintah ada penyesuaian, ya wajar sih sebenarnya memang, karena biaya perguruan tinggi itu memang mahal, apalagi kalau ingin mengejar mutu pasti mahal. Nah, di sini terjadi lonjakan kenaikan biaya UKT yang bersandar kepada Permendikbud tersebut. Ya. Okay. Ada berbagai perguruan tinggi yang dikeluhkan menaikkan UKT itu sampai 5 sampai 8 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Pak Ari. Oke, baik. Tadi menarik ketika disebutkan bahwa keberpihakan pemerintah masih di sektor khususnya ya pendidikan dasar dan menengah, belum terlalu concern ke pendidikan tinggi. Nah, menarik ketika melihat anggaran pendidikan Indonesia, Pak, tahun 2024 ini 665 triliun. Namun porsinya itu kan tersebar ya ke kementerian, lembaga, dan Pemda. Nah, kalau Kemendikbudristek itu hanya sekitar 15% atau 98 triliun, dan porsi untuk program pendidikan tinggi hanya di angka 38,5 triliun. Meskipun ini yang tertinggi untuk porsi di Kemendikbudristek. Nah, pertanyaannya apakah sudah ideal postur anggaran seperti ini? Pembagian-pembagian seperti itu, Pak Fahmi, mungkin bisa dijabarkan. Ya. Komisi 10 baru saja membentuk panja pembiayaan pendidikan, dan kebetulan saya masuk sebagai salah satu anggota. Ya, kita akan kejar nih, ya, terutama dalam hal biaya pendidikan atau anggaran pendidikan yang 20%. Ya, kita ambil perongkolannya dulu nih, 20%. 20% ini kan sebenarnya buah dari reformasi kan. Artinya perubahan-perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, pemerintah tuh harus lebih memberikan prioritas perhatian kepada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka diketok palulah 20% biaya pendidikan. 20% tuh sebenarnya sudah alhamdulillah gitu, lumayan ya, 665 triliun ya. Hanya saja dalam prakteknya 665 triliun ini menurut saya seperti kue gitu loh. Seperti kue yang lezat yang kemudian dikeroyok beramai-ramai. Jadi kalau kita bedah, 665 triliun ini tersebar di berbagai macam kementerian dan lembaga lain. Ya. Bahkan kalau kita lihat kementerian lembaga lain yang mengambil porsi dari 665 triliun ini cukup besar jumlahnya. Dengan alasan bahwa kementerian dan lembaga lain itu juga punya berbagai program kegiatan yang berfungsi pendidikan, sebagai fungsi pendidikan. Jadi apapun sebenarnya bisa dikaitkan dengan fungsi pendidikan. Jadi menurut saya ini alokasi kepada kementerian atau lembaga lain yang dipaksakan
untuk membiayai kegiatan mereka sebagai fungsi pendidikan. Misalnya memberikan pelatihan kepada sejumlah orang dalam konteks Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian misalnya, itu dijadikan alasan sebagai aktivitas pendidikan gitu. Maka akhirnya yang mengalir kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang seharusnya sebagai leading sektor dalam konteks upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional itu hanya tahun ini sekitar 98 triliun ya. Itu hanya jumlahnya yang sedikit ya, berapa 15% barangkali ya. Lalu dari situ kemudian mengalir ke perguruan tinggi. Ini akar utama ya. Seharusnya 665 triliun itu yang juga sebagian besar ke TKDD ya, transfer ke daerah dan dana desa ya, itu kan jumlahnya 52%. Jadi separuh lebih 605 triliun itu disebar ke seluruh daerah. Ya tidak mengapa, cuma yang jadi masalah adalah seringkali kontrol dan pengawasan tentang pendidikan, alokasi pendidikan itu tidak cermat begitu. Sehingga akhirnya 346 yang ke daerah itu perlu dikritisi. Baik itu untuk pembiayaan gaji guru, untuk sarana dan prasarana infrastruktur sekolah dan seterusnya. Ini yang barangkali nanti akan dikejar oleh Panja Pendidikan, sehingga nanti ketika dialokasikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya lebih proporsional, dan kita berharap nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menjadi leading sektor untuk mengatur, mengawal, mengorkestrasi seluruh aktivitas pendidikan nasional. Nah, apabila ini terjadi, kita berharap nanti pendidikan tinggi pun akan mendapatkan alokasi yang proporsional, karena pendidikan tinggi punya pesan, punya posisi yang sangat strategis dalam konteks memajukan daya saing bangsa dan negara kita. Ini yang nanti akan menjadi hal yang krusial, akan dibahas di Panja Pembiayaan Pendidikan. Karena alokasi ke kementerian kepada Dirjen Pendidikan Tinggi tidak begitu besar, artinya 98 triliun itu relatif ya. Tapi kan yang harus dibiayai oleh pemerintah itu kan bukan cuma pendidikan perguruan tinggi negeri, tapi pendidikan tinggi swasta kan juga harus diberikan support dan fasilitas ya. Nah, apabila ini dikawal, mudah-mudahan ke depan pembiayaan tersebut menjadi lebih adil gitu. Oke, baik, menarik sekali Pak Fahmi. Ini sedikit menyinggung yang viral juga Pak Fahmi, yang menyebutkan bahwa pendidikan di perguruan tinggi adalah tertiary education, dan beberapa waktu lalu Wapres RI Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menyampaikan respons ya terkait dengan istilah tertiary education. Beliau menyebutkan bahwa kuliah itu memang penting gitu ya, tetapi tidak semua wajib masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini bagaimana respon dari Pak Fahmi? Iya, ini memang lagi ramai ya. Kemarin di Komisi 10 juga disampaikan kepada Mas Nadiem sebagai menteri. Ya, mereka nggak banyak komentar, dan memang sesungguhnya komentar itu menjadi tidak perlu. Seharusnya dalam kondisi seperti ini komentar itu jadi tidak produktif gitu. Padahal sesungguhnya istilah tertiary education itu kan istilah yang sifatnya penjenjangan saja. Ada primary education ya, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Itu cuma levelisasi. Tapi kemudian ketika disampaikan dalam konteks situasi seperti ini, dan mungkin disalahartikan baik oleh yang menyampaikan maupun yang benar, seolah-olah pendidikan tinggi itu menjadi pendidikan yang tidak perlu, atau pendidikan yang tertier yang tidak prioritas gitu loh. Seolah-olah seperti itu. Padahal seperti yang tadi saya bilang, di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi jelas-jelas kok disebutkan
bahwa pendidikan tinggi itu lembaga pendidikan strategis di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kalau pendidikan tinggi ini tidak dijadikan prioritas, berarti negara ini tidak cerdas-cerdas gitu loh. Dan kenyataannya sampai sekarang seperti itu. Pendidikan tinggi kita, kebermutuannya itu masih banyak PR. Kita kalah jauh dengan negara tetangga kita. Daya saing perguruan tinggi kita rendah. Karena apa? Itu dia, karena paradigma, pola berpikir, mindset yang tidak pas, sehingga alokasi pembiayaan pun menjadi seperti ini. Oke. Begitu Pak Ari. Baik, menarik sekali ya pembahasan terkait dengan UKT dan juga sistem pendidikan kita khususnya di sektor perguruan tinggi ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, Pak Fahmi, kita saksikan dulu pesan-pesan singkat berikut ini. Indonesia, rumah kita bersama. Hidup nyaman dan sejahtera adalah impian seluruh keluarga Indonesia. Sayangnya, kemiskinan masih ada di sekitar kita. Pekerjaan sulit didapat oleh anak-anak kita. Fasilitas pendidikan dan kesehatan pun tak merata. Bahan-bahan pokok mahal sekali harganya, mencekik keuangan keluarga kita. PKS percaya bahwa masa depan yang lebih baik adalah mungkin bagi bangsa ini. Pilihan untuk perubahan itu ada di depan mata kita. Perubahan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi kita semua. Kita wujudkan senyuman bagi para orang tua karena anaknya tumbuh sehat dan bisa sekolah. Kita ciptakan lapangan kerja yang luas dengan upah layak bagi generasi muda kita. Kita hadirkan harga bahan pokok yang murah dan terjangkau bagi ibu-ibu kita. Saatnya kita memilih untuk perubahan. Perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera. PKS, pembela rakyat. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Ari Putra Utama dan narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, Pak Fahmi Alaidrus. Kita lanjutkan diskusinya, Pak Fahmi. Ini naiknya besaran UKT jelas membebani, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, tetapi tak cukup miskin untuk dapat bantuan. Misalkan KIP kuliah itu kan khusus kelompok prasejahtera gitu, tapi yang menengah ke bawah gitu, yang rata-rata itu akan sangat terbebani karena tidak cukup miskin tadi, tidak cukup prasejahtera untuk mendapatkan bantuan. Nah, akhirnya opsi seperti student loan, lalu pinjaman online atau pinjaman daring ini pun muncul. Nah, bagaimana respon Pak Fahmi soal opsi-opsi pembiayaan cicilan semacam itu? Silakan, Pak Fahmi. Ya, sebelum bicara ke pinjaman atau bantuan pembiayaan, saya ingin memberikan informasi dulu tentang kisruh UKT yang kemarin mencuat di Komisi 10 ya. Jadi kan satu hari datang perwakilan dari BEM berbagai perguruan tinggi yang mengeluhkan tentang UKT yang melonjak drastis di tahun ini. Jadi sesungguhnya ketika kemudian sehari berikutnya kita hadirkan dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka menjelaskan bahwa sesungguhnya peraturan-peraturan yang ada, ya, baik itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, kemudian Permendikbud yang ramai ya, yang 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, itu dibuat sedemikian rupa yang sangat sangat memadai. Kami di DPR di Komisi 10 tuh melihatnya peraturannya tuh sudah cukup fair gitu loh ya. Sudah cukup bagus peraturannya. Hanya saja memang pada 2024 ini kan memang ada kenaikan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Menurut saya sangat saya maklumi, karena untuk menjadikan perguruan tinggi itu baik memang biaya akan meningkat, biaya operasional akan meningkat terkait dengan gaji dosen, berbagai hal keperluan pembiayaan di pembelajaran pendidikan tinggi. Semakin tinggi yang mutu yang diinginkan, tentu semakin besar biaya yang dibutuhkan. Maka kemudian pemerintah membuat kategorisasi UKT
ada yang 1 sampai 8 gitu lah ya. Dibagi 3 tuh ada yang sangat bawah ya, yang prasejahtera katakanlah begitu, yang menengah dan yang tinggi. Peraturannya sudah sedemikian rupa, bagus gitu. Artinya yang prasejahtera itu diberikan beasiswa penuh ya oleh pemerintah melalui KIP kuliah dan sebagainya. Yang menengah ini ada subsidi, ada beberapa atau ada penerapan UKT yang tidak terlalu mahal ya. Kemudian yang UKT tingkat tinggi bagi mahasiswa atau orang tua yang mampu. Menurut saya ini cukup fair. Tetapi, nah lagi-lagi tetapi, ketika peraturan-peraturan ini dibuat, lalu pada implementasinya ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Perguruan tinggi kemudian membuat membuat tarif atau uang kuliah tunggal ya, yang ternyata langsung lompat dari tahun 2023 yang sekarang 2020, terutama di kelas menengah yang tadi Mas Hari katakan ya. Ada lompatan sampai 4 kali lipat, ada yang sampai 8 kali lipat gitu ya, ada yang dari 4 juta menjadi 12 juta seperti itu. Nah ini tentu saja sangat membebani. Artinya pemerintah harus seksama mengawal, mengevaluasi, meninjau ya. Jangan sampai peraturan atau Permendikbud yang baru ini kemudian digunakan, dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk kemudian terlalu membebani pada mahasiswa. Nah kalau yang terjadi seperti ini maka tentu akan banyak sekali korban, dan sudah berjatuhan tuh beberapa korban. Banyak mahasiswa yang layak jadi sarjana kemudian akhirnya mengundurkan diri ya, karena tidak mampu membayar. Ini negara harus hadir, negara harus menyelamatkan mahasiswa-mahasiswi yang terkendala karena mereka adalah calon-calon sarjana yang akan memberikan kontribusi luar biasa bagi negara kita gitu. Di sini negara harus hadir. Maka kami di Komisi 10 tentu harus terus berupaya mengawal, terutama melalui Panja Pendidikan ini. Jangan sampai kemudian ada korban-korban mahasiswa-mahasiswi yang putus ya, atau tidak mampu kuliah hanya gara-gara terkendala biaya. Maka di sini kemudian kita juga masuk ke dalam bagaimana skema pembiayaannya. Ini akan nanti dibahas di Panja Pendidikan. Salah satu yang mencuat adalah korban-korban yang terjerat pinjaman online. Ini kan juga banyak, beberapa bulan yang lalu juga jadi isu. Nah kita juga menebarkan wacana bagaimana kalau pemerintah misalnya menyediakan loan yang soft. Soft itu diberikan pinjaman tidak berbunga, tidak ada biaya apapun, bisa dibayar nanti ketika mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Dan dibayar juga mungkin dengan cicilan. Dengan demikian maka ini menjadi wacana solutif, mudah-mudahan nanti akan lebih didalami di Panja Pembiayaan Pendidikan. Oke, baik. Selanjutnya tadi terkait dengan pembiayaan. Untuk mahasiswa atau orang tua yang prasejahtera kan ada KIP kuliah, Pak Fahmi. Yeah. Nah, bagaimana Pak Fahmi melihat distribusinya di lapangan ya? Karena banyak laporan gitu ya soal penerima yang tidak tepat sasaran, lalu banyak penerima yang dalam tanda kutip memakai barang mewah gitu ya, branded, fancy dan sebagainya di kampus ataupun di media sosial. Berarti kan ada penyelewengan gitu atau ada ketidaksesuaian antara penerima dengan kondisi real gitu ya. Itu bagaimana tanggapan Pak Fahmi dan bagaimana Komisi 10 mengatasi persoalan-persoalan semacam ini? Iya, saya pikir beberapa tanggapan atau kritik yang terkait dengan alokasi dan distribusi KIP kuliah ini menjadi vitamin ya, menjadi masukan baik bagi Komisi 10 maupun tentu yang pertama dan utama adalah Dirjen Pendidikan Tinggi sendiri atau Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Keuangan dalam hal ini.
ini menjadi masukan, karena memang sesungguhnya KIP kuliah ini harus benar-benar dikawal sedemikian rupa sehingga alokasinya diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang prasejahtera dengan standar-standar dan ukuran-ukuran tertentu. Pemerintah tentu sudah memiliki. Nah, dalam hal ini juga saya ingin memberikan penjelasan bahwa anggota DPR RI Komisi 10 itu ikut terlibat dalam hal alokasi dan distribusi KIP kuliah ini sebagai mitra pemerintah dan sekaligus juga sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi dari masyarakat prasejahtera di dapilnya masing-masing. Kita memperjuangkan agar alokasi distribusi ke dapil kita masing-masing itu kepada masyarakat yang memang layak menerima. Contoh, kami dari PKS ya juga ikut terlibat dalam artian mengadvokasi, mengalirkan sebagian kuota KIP kuliah itu kepada masyarakat mustadafin, masyarakat prasejahtera di dapil kami. Insya Allah kalau dari PKS kita disiplin, ya, kita hanya berikan KIP kuliah itu kepada masyarakat yang memang layak menerima sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan sekaligus kita kawal mereka yang menerima KIP kuliah itu, kita kawal agar 4 tahun mereka kuliah itu benar-benar harus disiplin, harus benar-benar lulus dan memuaskan lulusnya. Kita mensyaratkan IPK-nya tidak boleh kurang dari 3, kita masyarakat mereka juga aktif, dan kita persyaratkan juga mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang dalam konteks PKS mereka harus soleh dan solihah begitu. Jadi negara memberikan dana kepada mereka khususnya di dapil-dapil kami di PKS, insya Allah itu sangat bermanfaat begitu. Oke. Nah, dalam pertemuan kita di Komisi 10 kemarin, kita juga memperjuangkan agar KIP kuliah ini diperbesar, diperbanyak jumlahnya untuk kalangan prasejahtera. Terutama bagi mereka yang pinter-pinter gitu ya, mereka yang berniat benar-benar menjadi sarjana. Oke, baik Pak Fahmi. Ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti ada closing statement. Payung besar pendidikan kita sebenarnya kan banyak PR dan masih banyak masalah gitu ya, Pak Fahmi. Khususnya bagi generasi muda kita, sebagaimana diberitakan ya, termasuk data BPS menunjukkan bahwa 9,9 juta Gen Z ya tidak bekerja dan tidak sekolah, dan juga mayoritas dari pengangguran di Indonesia itu adalah lulusan SMK. Nah, ini kan berarti ada ketidaksesuaian antara pendidikan tinggi dan juga industri, dan juga mungkin mutu pendidikan kita juga perlu ditingkatkan. Lalu juga bahkan kualitas perguruan tinggi kita juga jika dibandingkan dengan negara lain mutunya bisa dibilang masih di bawah. Nah, ini mungkin catatan dari Pak Fahmi terkait persoalan pengangguran, lalu juga banyak anak muda yang tidak bekerja, tidak sekolah, ini seperti apa? Silakan Pak Fahmi. Iya, ini kan problem yang sangat serius dan sangat mendasar, bahwa sesungguhnya pendidikan itu bertujuan untuk memberikan kemampuan berpikir, kemandirian, sehingga mereka bisa mengakses sumber-sumber daya ekonomi, sehingga bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri. Syukur kalau bisa memenuhi hajat hidup keluarganya dan masyarakatnya. Itu tujuan dari pendidikan, supaya mereka tidak menjadi beban. Nah, ternyata dalam konteks pendidikan kita masih banyak masalah. Saya ambil contoh, pendidikan vokasi kita, terutama SMK, di tingkat SMA, SMK namanya kan dihadirkan atau diselenggarakan untuk memberikan kesempatan atau memberikan kemampuan bagi lulusan SMK itu untuk mandiri, untuk bisa dan mampu bekerja sehingga mendatangkan manfaat ekonomi, atau dia menciptakan pekerjaan sebagai wirausaha dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya justru lulusan SMK ini memberikan kontribusi
bagi pengangguran, dalam artian tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mampu mencari peluang-peluang ekonomi. Ini kan artinya pendidikan kita itu masih serius bermasalah. Termasuk juga banyak perguruan tinggi melahirkan lulusan sarjana yang juga tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Ini yang barangkali harus terus-menerus diberikan perhatian, bukan cuma sekedar meluaskan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan baik di tingkat menengah maupun pendidikan tinggi, tapi juga pemerintah harus fokus kepada mutu pendidikan kita, relevan nggak dengan kondisi dan tuntutan zaman, relevan nggak dengan tujuan dasar dari pendidikan itu sendiri, yaitu memandirikan mereka. Ini menurut saya masih terus-menerus menjadi PR, ganti pemerintah, ganti kurikulum, ganti orientasi. Pemerintah nggak punya roadmap pendidikan, pemerintah nggak punya blueprint pendidikan, mau ke arah mana pendidikan kita, bagaimana pendidikan kita ini akan dibangun. Itu sampai sekarang belum ada bentuk format yang jelas, ya, sehingga wajar kalau kemudian jadi centang perenang pendidikan kita. Nah, ini kan bahaya, ya, sangat berbahaya. Ini problem serius yang harus, bahkan menurut saya, ya, seharusnya pemerintah menjadikan pendidikan ini sebagai panglima pembangunan. Jadi mereka harus benar-benar mengalokasikan sumber daya, termasuk sumber daya anggaran belanja, untuk sebesar-besarnya dahulukan dulu prioritas pendidikan. Ya, yang lain sementara dikurangi. Ya, mungkin 5, 10 atau 15 tahun lah konsentrasi penuh kepada upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kalau ini bisa kita lewati, maka periode berikutnya kita akan meroket. Kita akan terbang menjadi negara yang beradab, negara yang punya kemampuan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kemudian pendidikan kita masih terus-menerus seperti ini, selamanya Indonesia akan menjadi negara yang tercecer di antara negara-negara lain. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Fahmi ya penjelasannya. Mungkin terakhir Pak Fahmi, closing statement terkait dengan persoalan kita spesifik biaya kuliah yang naik drastis ini, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah khususnya melalui Kemendikbudristek, dan apa yang akan dilakukan oleh Komisi 10 ke depannya guna memastikan biaya kuliah yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan Pak Fahmi. Sederhana. Jalankan komitmen Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi dan revisi dari UKT yang melonjak drastis yang membebani mahasiswa-mahasiswi kita. Segera evaluasi, segera revisi, pastikan UKT itu bersahabat dengan kantong-kantong masyarakat menengah kita. Itu yang harus segera dilakukan. Dan Komisi 10 akan mengawal itu insya Allah. Oke, baik. Semoga persoalan terkait biaya kuliah ini bisa segera teratasi tadi, karena ada revisi ataupun evaluasi dari Kemendikbudristek Dikti, sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan ya Pak Fahmi di rapat kerja bersama Komisi 10 oleh Menteri Pendidikan kita, bahwa akan ada evaluasi lebih lanjut ke depannya. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini, yang membahas soal biaya kuliah naik drastis menuju Indonesia emas atau cemas. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti setiap perkembangan isu, lalu juga sikap, lalu juga pandangan dan pendapat dari fraksi PKS DPR RI, termasuk juga dari seluruh anggota Dewan Fraksi PKS, melalui kanal media sosial kami, baik itu di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube maupun di TikTok. Dan jangan lupa juga terus saksikan PKS Legislative Corner yang akan membahas berbagai macam isu atau polemik yang mengemuka di tengah masyarakat. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih Pak Fahmi, sehat selalu. Saya tutup, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di PLC selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wujudkan rakyat adil sejati.